Halo semuanya, balik lagi di channel gua, channel Achanper. Channel yang memberikan informasi terkait unboxing, review berupa action figure dan gunplay ya. Dan tentunya harganya terjangkau buat kalian semua. Nah sebelum gua mulai, terima kasih ya. Sebelumnya gua udah lihat saran dari kalian. Ada yang minta dibuatin review dari SHF Thor Endgame ya kalau nggak salah. Terus kemudian ada yang minta dibuatin review SHF Android 17 dari Dragon Ball Super. Kemudian ada yang minta lanjutan dari uh, rakit dari MG Hainu Daban yang bakal gua repaint ya. Nah sebelumnya gua kasih info dulu buat yang lanjutan dari MG Hainu yang mau gua repaint itu agak perlu waktu ya, karena gue di hari biasa itu sebagai karyawan jadi nggak sempet, dan hari Sabtu gue harus bikin video karena kalau rakit gunplay itu perlu waktu ya, jadi gue perlu ada waktu sedikit yang agak lama karena mau di repaint juga. Dan juga buat yang review yang saran SHF itu mungkin nanti kalau udah ada bahannya gue kasih video reviewnya buat kalian. Nah balik lagi di video kali ini gue mau ngebahas dari action figure Digimon ya. Sebelumnya gue udah pernah review berapa Digimon ya, gue lupa, ada beberapa yang pernah gue review SHF dan The Arts ya kalau nggak salah. Nah kali ini gue mau review dari The Arts. Nah itu Digimon apa, yuk kita lihat. X プログラムはなぜ実行されたのか。しかしこのデュークモンにはできなら邪魔も入るまい。 Ya, itu tadi dia guys. Sekilas cuplikan dari Digimon X Evolution ya. Di situ ada Digimon yang namanya Dukmon atau Galatmon ya versi Inggrisnya. Karena versi penamaan Digimon itu ada versi Jepang sama versi Inggris. Omegamon versi Jepang, Omnimon versi Inggris. Nah, gua nggak ngerti kenapa diubah-ubah namanya. Nah, di situ yang gue punya ini versi lama ya, versi The Arts yang udah nggak produksi. Kenapa gue beli yang ini? Karena ini murah ya, bukan murah juga sih sebenarnya, mahal, tapi karena ini ada yang jual second harga miring jadi gue beli. Dan ini perfect kondisi ya, jadi dia bagus, masih mulus, dan juga partnya lengkap, cuma boxnya aja ya kurang terawat sama pemiliknya. Nah ini di versi Bandai dia udah ngeluarin versi terbaru dari Dukmon ini ya. Kalau versi lamanya di Arts dia ngeluarin lagi versi SHF Dukmon Premium Color ya, dan harganya itu cukup mahal karena limited edition. Dia di harga PO nya itu 1,6, hampir mendekati harga SHF Alphamon Auriken. Nah itu perbedaannya itu kalau gue lihat perbedaan mencoloknya itu cuma di jubahnya ya, di jubah sama warnanya aja yang agak lebih terang, sisanya kayaknya hampir mirip semua. Kayaknya juga nggak ada penambahan efek tambahan kayak efek lagi nusuk pakai tombaknya, kayaknya itu nggak ada kalau gue sekilas lihat dari preview dari Bandainya. Itu jubahnya ya, jadi jubahnya itu yang tadinya versi di Arts itu plastik keras itu diganti dari model kain. Nah jadi Bandai ini kayaknya belajar dari figur-figur third party ya, seperti Tungmung yang versi Digimonnya itu yang udah kain, jadi dia diganti kain, versi kain semua yang jubah. Dan SHF lain yang modelnya jubah pun yang limited edition
dibikin kain juga yang ada kawatnya, jadi lebih hidup ya, figurnya jadi lebih bagus kalau dipose-posain. Nah langsung aja, nih boxnya kayak gini. Ini gue beli second di harga 7.000 ya, lumayan murah. Karena ini kalau kalian cari ini tuh nggak ada yang baru ya. Kalau ada yang baru itu kayaknya bohong penjualnya. Karena ini nih barangnya udah lama, pastinya pasti second. Kalau bekas kondisi like new sih mungkin, tapi kalau bener-bener baru kayaknya enggak. Kecuali dia emang lead seller yang benar-benar nimbun. Dan juga ini sebenarnya sempat dibuat ulang ya sama Bandai versi SHF Dukmon Chaos yang warna biru kalau nggak salah, warna biru. Tapi itu juga dibikin sedikit ya, gue juga nggak ngerti, pada itu bukan limited edition tapi dikit dan jadi langka lagi akhirnya. Nah jadi gue belinya yang second ini. Ini box depannya ini box belakangan seperti ini. Kalian lihat contoh pose-posenya, ini boxnya udah rada jelek, udah gampang terbuka ya. Ini kemudian sampingnya seperti ini, samping lainnya seperti ini, atasnya seperti ini, dan bawah seperti ini. Nah, langsung aja gue unboxing. Ini gampang banget ya, ini kurang terawat boxnya jadi rada gampang banget dibukanya. Kita dapat dua box ya, box luar. Di box dalamnya ada dapat dua, sisi pertama sama sisi kedua. Nah dapat juga buku panduannya, jadi dia gue beli ini second komplit dan masih bagus. Nah kita langsung buka aja yang bagian pertamanya. Yang bagian pertama ini jubah ya, jubahnya yang versi plastik keras. Kita buka, tapi ini nggak bakal gue pasang juga ya, karena udah gue ganti yang versi kain yang gue beli di toko hijau. Nah jadi mungkin gue kasih lihat aja bentuknya kayak apa nanti dari dekat, tapi kalau dipasang nggak, karena masang jubah yang kain ini agak ribet ya, jadi gue harus buka semua tangannya dan itu agak ngeri-ngeri sedep karena bisa takut patah. Untungnya nggak kenapa-napa, jadinya gue nggak mau nyoba buka lagi, karena kalau mau memakai ini harus buka dulu yang jubah kainnya. Dan juga dia ini antara warnanya rada memudar apa emang seperti ini, dia rada menghitam bagian atasnya ya. Kemudian kita dapat stand base-nya, stand base spesial dari The Arts, modelnya masih nusuk. Kalau yang versi SHF bisa kalian lihat di review gua, yang SHF Ultraman Ori You Can, dia bentuknya apa ya, kayak yang ngejepit ya. Kalau ini yang nusuk, dan juga gue lebih suka yang kayak gini karena yang nusuk agak lebih kuat timbang yang capit. Kalau capit kayaknya, kalau capitnya rada lemah jadinya ntar dia copot ya, rawan copot. Kalau yang nusuk dia selama masangnya bener bakal kuat. Ntar kita coba dipraktekin masaknya. Dan oh iya, gue belum buka lagi yang sisinya. Yang box utamanya kita dapat tambahan lengan ya. Nah jadi ada lengan tambahan. Nah jadi ini tombaknya bisa diganti sama tangannya ya, seperti ini. Dan kita dapat opsional tangan yang terbukanya. Nah, ini bagus ya, gue bilang lumayan lengkap. Ini ada satu part, gue kurang ngerti ini buat apa. Kurang ngerti ini gue udah apa. Ntar gue lihat aja di buku panduannya. Gue rapiin dulu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak lebih dekat. Nah, ini dia guys, tampilan dekat dari The Arts Dukmon ya, atau Galatmon. Dia salah satu Royal Knight ya, penjaga dunia jaringan digital. Nah, dari boxnya dulu aja lagi ya, gue kasih lihat. Nah, ini boxnya dari dekat seperti ini, tulisan Dukmon. Nah, berarti ini
produksi Jepang, kalau versi Inggrisnya Galatmon. Nah, belakangnya seperti ini. Nah, ini contoh pose-posenya ya, keren banget. Nah, langsung ke panduannya ya. Kita lihat panduannya seperti ini. Nah, jadi ini cara masang jalur rambutnya ya. Jalur rambutnya gue sebutnya jalur aja, jalur rambutnya, karena ini bukan tanduk. Nah, dan juga cara masang jubel plastiknya. Nah, tapi ini nggak gue pakai. Dan juga cara masang tombaknya ya. Jadi tombaknya ini bisa dilepas, diganti part tangan lainnya. Jadi bisa tangan semua ya partnya. Jadi nggak pakai senjata, nggak pakai perisai, nggak pakai tombak, jadi bisa. Nah, gue pinggirin dulu. Nah, gue mulai dari jubahnya dulu ya. Jubah plastiknya kayak gini, kalian lihat. Nah, ini sebenarnya mulus ya, mulus nih, mulus, bisa kalian lihat. Ini mulus, tapi dia rada menghitam di bagian atasnya nih. Dari sini ke sini dia rada menghitam sedikit. Gua nggak tahu apa ini emang bawaan pabriknya warnanya seperti ini, atau memang dianya yang memang memudar karena udah lama. Nah, ini juga. Aduh, bagian dalamnya seperti ini. Nah, dia plastik keras ya, tuh, plastik keras, bisa kalian lihat. Jadi kurang menarik buat di pose-posein. Jadi gue ganti juga ya. Nah, ini stand base nya ya, stand base nya. Terus, oh, ini stand base nya bekas patah ternyata, gue baru nyadar. Nah, jadi dilem sama dia. Nah, oh, jadi mungkin agak murah dijual karena stand base nya pernah patah nih. Bukan, bisa kalian lihat bekas patahannya. Kurang fokus karena bening. Sebentar, nggak ketangkep gambarnya. Nah, ini, nah dia nih bisa kalian putih-putih ya, kayak bekas lem gitu. Jadi dia kayak bekas patah. Nah, kayak bekas patah gitu. Nah, ini gue sambung ke sini. Ntar gue coba apa masih kuat apa enggak, kita lihat nanti. Nah, gue ke partnya lagi ya. Tuh, gue rada ngeri-ngeri. Nah, ini kalau gue lihat tadi di buku panduannya nggak ada ya. Jadi gue kurang tahu ini fungsinya buat apa ya. Apa buat pengganti ini? Nggak juga sih. Bisa juga kayaknya buat bikin rada panjangan kali ya. Gue juga kurang paham. Kayaknya nggak terlalu penting juga sih ini. Nah, ini part tangannya ya. Kita dapat 2 part tangan terbuka. Nih, sekalian lihat. Kemudian kita dapat part tangan yang genggam. Bukan genggam sih, mengepal. Kurang fokus. Nah, ini bagus, pada masanya ini bagus ya, karena udah termasuk detail di art sini. Udah nih patangan fullnya. Ini buat gantiin yang versi di perisai. Nah, jadi perisai itu seset ya sama tangan. Langsung aja ke figurnya. Nah, ini dia Dukmon. Nah, atau bisa disebut Galatmon, tapi jarang sih yang nyebutnya Galatmon. Nah, ini gue mulai dari jalur rambutnya dulu ya. Ini jalur rambutnya itu artikulasinya dikit ya, yang di sininya nih paling. Nah, bisa seperti ini, jadi kayak ke atas gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Mungkin efek terbang, mungkin buat efek terbang. Harusnya ini dibikin kayak bahan rada kain kali ya, biar nggak terlalu ringkih. Nih rada ringkih ya, rada harus pelan-pelan. Nah, ini kemudian palanya itu bisa danga. Tuh, maju dikit, bisa danga, bisa nunduk, bisa nengok
ke kanan dan ke kiri. Ini nggak bisa berputar 360 derajat ya, kecuali jalu ini gue lepas, takutnya ternabrak. Dan juga kalian harus hati-hati ya, ini bagian ininya ringkih. Kalau kalian nggak hati-hati ini bisa patah, karena beberapa gue lihat ada yang patah karena nggak hati-hati. Nah, ini perisainya bisa kalian lihat, detail banget ya. Perisainya itu belum fokus. Nah, mirip banget kayak filmnya. Dan ini juga ada versi figurase ya, yang versi ampliate dan versi biasa. Yang versi ampliate itu hampir mirip kayak versi X antibody-nya ya. Ini bisa ke sini, ke atas. Nah, gue rada ngeri ya, dia rada rapet sama kepalanya gitu. Nah, ini padahal ini gue udah turunin ya versi pundak ini, jadi dia bisa pundaknya ini bisa, nah kayak gini, bisa naik kayak gini, bisa diturunin. Nah, ini rada ngeri gue, jadi agak gue skip ya bagian sini, karena gue nggak sempet juga gonta-ganti tangannya. Yang penting dia bisa nekuk ya, pastinya bisa nekuk, bisa ke depan, bisa ke belakang itu. Nah, seperti ini. Nah, ini layaknya di ads ya. Nah, kemudian gue langsung ke bagian perut ya. Perutnya itu dia bisa maju, bisa ke belakang. Nah, ke belakangnya lumayan ya, nggak terlalu terlihat juga sih. Nah, ini tombaknya. Nah, tombaknya lumayan detail ya, bagus. Ini ada iniannya, yang putih-putihnya. Nah, dan kemudian jubah yang kainnya ya. Nah, ini jubahnya, jadi dia ada kawat di sisi-sisinya ya, jadi gue bisa modelin jubahnya kayak gimana aja. Nah, dan jubahnya itu nempel ke sini nih. Nah, tuh, jadi agak susah gue bukanya, harus buka tangan dulu. Nah, kemudian bagian kakinya bisa ke depan, nggak, kurang fokus. Depan, bisa lututnya seperti ini, lumayan ya. Nah, bisa ke belakang. Nah, ke belakangnya jadi bisa ya, karena jubahnya versi kain. Kalau yang versi biasa mungkin keterhalang. Ke belakang, agak susah gue nih karena takut nih ini kan. Kemudian bagian sininya dia bisa turun sedikit, naik lumayan. Nah, ini lumayan oke ya, jadi figurnya. Gue benerin dulu, dia tidak keganti posenya. Nah, untuk lebih bagusnya lagi, yuk kita coba pose-posenya. Deh guys, beberapa pose dari The Arts Dukmon ya. Di situ kalian bisa lihat itu bagus banget ya. Itu apalagi pas emang benar-benar udah gue ganti jubah yang versi kain yang ada wire kawat di sisi
pastinya itu makin bagus buat makin tambah kece. Nah ini bagus ya buat kalian beli, kalian pajang walaupun ini langka ya. Ini langka. Kalau kalian nggak sempat beli yang ini, kalian bisa beli yang SHF Dukmon Premium Colornya, itu di harga PO nya itu 1,6. Dia udah nggak bisa PO lagi ya, karena PO nya itu dari awal tahun kalau nggak salah. Jadi tinggal nunggu ready stock aja. Mungkin kemungkinan harga ready stocknya itu 1,750 ya, harga PO nya itu 1,6, kemungkinan harga ready stock itu 1,7an. Nah ini bagus kalian pajang buat nambah koleksi Digimon kalian ya. Jadi gua udah punya berapa Digimon ya, punya waktu awal ada di Aswar Greymon. Di Aswar Greymon itu udah gua jual ya, rencananya mau gue ganti dengan Figurex War Greymon. Nah nanti tunggu aja. Juga gue punya di As Omegamon, kemudian SHF Alphamon Oryuken, dan gue juga ada yang baru lagi Figurex Magnamon. Nah nanti aja itu ditunggu video reviewnya ya. Nah cukup sekian video gue kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian sebagai referensi membeli action figure atau gunpla. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.